Hey guys, aku Charlie, dan di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat website profesional menggunakan Hostinger Website Builder. Ini adalah cara termudah untuk membuat website di tahun 2024 dan seterusnya. Apa yang akan aku tunjukkan hari ini bakal memungkinkan kamu membuat berbagai jenis website, blog, portofolio, website bisnis, benar-benar apa saja guys. Ini akan menjadi tutorial yang lengkap dari awal sampai akhir. Aku akan menunjukkan setiap langkah, semua yang perlu kamu lakukan, jadi kamu bisa ikuti video ini, dan akhirnya punya website keren. Jadi, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendaftar di Hostinger. Kalau kamu mau dapatkan penawaran terbaik, kamu bisa klik link pertama di deskripsi. Itu akan membawamu ke halaman khusus. Dan ya, ini hanya untuk penontonku. Sedikit rahasia, gunakan kode Charlie Cheng saat checkout. Dan itu akan memberikan diskon yang lebih besar. Aku jamin kamu nggak akan menemukan penawaran yang lebih baik. Jadi, apa yang kita lakukan adalah klik claim deal di sini. Dan kita bisa memilih antara dua pembuat website yang berbeda. Ada Premium Website Builder dan Business Website Builder. Ini adalah harga sebelum kamu memasukkan kode kupon. Tapi sekitar 3 atau $4 per bulan. Tergantung yang kamu pilih. Keduanya bagus, tapi aku akan bilang bahwa paket bisnis memiliki lebih banyak alat AI, serta kemampuan untuk e-commerce. Jadi kalau kamu mau menjual produk, mungkin ini adalah pilihan terbaik. Namun kalau kamu tidak terlalu peduli menggunakan alat-alat seperti AI Image Generator, AI Blog Generator, AI Heatmap, atau AI SEO Tools, maka paket premium sudah cukup. Tapi untuk tutorial ini, aku ingin menunjukkan semua alat-alat ini. Menurutku, alat-alat ini sangat berguna, bisa menghemat banyak waktu, dan menurutku pribadi, tambahan Rp15.000 per bulan itu sepadan. Kamu juga bisa melihat bahwa kedua paket ini dilengkapi domain gratis. Kamu juga mendapatkan email gratis, editor drag and drop mereka yang sangat mudah digunakan, dan aku akan menunjukkan semua template, alat marketing, serta garansi uang kembali 30 hari. Jadi untuk video ini, aku akan memilih Business Website Builder. Dan sekarang aku akan dibawa ke halaman ini untuk memilih durasi paketku. Seperti yang kamu lihat, kita bisa memilih dari 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 48 bulan. Sekarang aku benar-benar tidak merekomendasikan paket 1 bulan karena jauh lebih mahal, dan kamu tidak akan mendapatkan domain gratis. Aku akan memilih setidaknya 12 bulan, dan semakin lama kamu memilih, semakin murah per bulannya. Ini juga memungkinkan kamu mengunci harga super rendah itu untuk waktu yang lebih lama. Jadi seperti yang kamu lihat, paket-paket ini akan diperbaharui dengan harga yang lebih tinggi setelah masa paket selesai. Jadi ingat itu. Sekarang untuk video ini, aku akan memilih paket 12 bulan. Aku akan membuat akun dengan memasukkan alamat emailku. Kita akan membuat password di sini. Lalu masukkan metode pembayaran. Selanjutnya, kita akan masukkan info di sini. Di sini kita akan pergi ke bagian kode kupon. Klik itu dan masukkan Charlie Cheng. Pastikan kamu melakukan ini karena ini akan menghemat lebih banyak uang. Setelah itu, kamu akan memasukkan informasi kartu kreditmu dan klik Submit Secure Payments. Ada cara lain untuk membayar. Kalau kamu tidak ingin menggunakan kartu kredit, ada PayPal, Google Play, dan Alipay. Tapi aku akan tetap menggunakan kartu kredit dan kemudian kita klik Submit Secure Payments. Jadi begitu kamu masuk ke dashboard untuk akun hostingmu, kita akan menuju ke bagian setup. Klik tombol ini dan apa yang akan kita lakukan adalah membuat website baru. Kamu akan memilih opsi ini kalau kamu mencoba memigrasikan website. Tapi karena kita membuat yang baru, aku akan memilih ini dan klik next. Sekarang kita akan memilih bagaimana kita ingin membangun website. Jadi ada dua opsi, ada WordPress dan ada Hostinger Website Builder. Nah, tutorial ini semuanya tentang Hostinger Website Builder. Jadi itulah yang aku pilih. Dan aku harus bilang, Hostinger Website Builder jauh lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan WordPress. Jadi kalau kamu seorang pemula tapi tetap ingin website yang bagus, aku sangat merekomendasikan memilih Website Builder. Kalau kapan-kapan kamu ingin memindahkannya ke WordPress, kamu bisa melakukannya nanti. Jadi pilih ini sekarang. Klik next. Sekarang kita akan memilih nama domain kita. Aku akan mencoba mendapatkan domain ini untuk keperluan demo. Seperti yang kamu lihat, dengan paket kita, domain ini gratis untuk 1 tahun. Jadi pilih ini, klik next. Pastikan semua informasi ini benar, dan klik finish registration. Sekarang, kamu bisa melihat dua opsi. Opsi pertama adalah membiarkan AI Website Builder membuat website untukmu hanya dalam beberapa menit. Dan opsi lainnya adalah menggunakan template siap pakai untuk membangun lebih dari awal. Nah, ini akan menjadi tutorial di mana aku ingin menunjukkan bagaimana melakukan setiap hal yang mungkin. Jadi, aku akan fokus menggunakan template siap pakai. Tapi, aku juga ingin cepat menunjukkan bagaimana AI Website Builder bekerja dengan cara menggunakannya. Dan yang aku akan bilang adalah, semua yang aku tunjukkan nanti bisa diterapkan pada website yang dibuat dengan AI Website Builder. AI ini akan membangun fondasi yang baik untukmu. Lalu, kamu bisa gunakan semua hal yang kita bahas nanti dalam video ini untuk menyesuaikan website yang dibuat AI itu. Jadi, pertama kita pilih tipe website. Misalnya, kita mau membuat sebuah portfolio. Kita masukkan nama brand kita. Misalnya, Charlie Cheng Portfolio. Anggaplah aku sedang membuat portfolio untuk fotografiku. Jadi, aku tulis deskripsi yang cukup detail di sini, yang sangat penting. Kita juga bisa klik di sini untuk menyesuaikan lebih jauh. Aku akan membiarkan mereka memilih warna secara otomatis untukku. Dan kita klik Create Website. Jadi, Website Builder akan bekerja secara otomatis dan menghasilkan beberapa opsi untuk kita pilih. Ini adalah opsi pertama yang mereka buat untuk kita. Kelihatannya cukup bagus. Kamu bisa lihat ada footer di bawah, header yang cukup simple, dan berbagai
berbagai bagian berbeda yang cocok untuk jenis website yang kita bangun. Mereka sudah membuatkan kita halaman portfolio, halaman layanan, dan halaman kontak yang masuk akal. Kamu juga bisa melihat pratinjau situs menggunakan mobile mode, yang sangat penting. Dengan scroll di sini, kelihatannya bagus. Mari kita kembali ke mode desktop. Jadi menurutku ini sudah terlihat cukup bagus. Kalau kamu ingin mengubah deskripsi, kamu bisa selalu klik tombol ini. Kamu bisa menghasilkan ulang beberapa opsi yang berbeda, membandingkannya dan memilih favoritmu. Tapi anggap saja aku suka yang ini. Kita akan klik edit site, dan ini akan memungkinkan kita mulai membangun website kita. Bagian ini akan terlihat persis sama seperti jika kamu mau memulai dengan template siap pakai. Jadi sekarang aku akan kembali dan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Kita klik di sini di atas, dan apa yang akan kita lakukan adalah membuat website baru. Aku hanya melakukan ini untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana menggunakan template siap pakai. Tapi kalau kamu ingin langsung menggunakan website yang dibuat AI, kamu juga bisa melakukannya. Kita kembali ke halaman ini. Aku akan klik pada template siap pakai. Inilah yang aku suka dari Hostinger karena seperti yang kamu lihat, mereka punya begitu banyak template bagus yang bisa kamu pilih. Dan apa yang kita lakukan adalah menyortir berdasarkan kategori template yang berbeda. Karena aku membuat website fotografi, kita akan klik pada kategori fotografi ini. Tapi aku sarankan kamu juga melihat template populer. Mereka punya template kosong, template portfolio, resume, website bisnis. Kamu bisa membuat semuanya menggunakan template-template ini. Tapi sekarang, mari kita ke kategori fotografi. Dan kita bisa memilih salah satu dari template yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya aku ingin melihat pratinjau template ini. Klik preview. Ini akan menunjukkan bagaimana tampilan website kita saat pertama kali dibuat. Kita bisa melihat halaman about. Mari kita kembali ke semua template. Coba lihat yang ini. Kelihatannya cukup keren. Kita coba lihat satu lagi. Mari kita pratinjau yang ini. Template ini cukup sederhana, dan aku rasa aku suka yang ini. Jadi aku akan klik Start Building. Sekali lagi, kamu bisa langsung menggunakan AI Website Builder kalau kamu tidak suka template-template yang mereka sediakan. Atau kamu bisa memilih template siap pakai seperti yang ini. Jadi sekarang aku sudah memilih template ini. Aku akan menunjukkan cara membangun website. Hal pertama yang ingin aku tunjukkan adalah gaya website. Klik di sini. Kamu bisa mengubah warna, font, tombol-tombol di website, serta animasi yang digunakan. Jadi aku akan memilih tanpa animasi untuk tombolku. Oke, dengan pengaturan ini, untuk font aku akan menggunakan font default karena ini memang dirancang untuk tema ini. Dan untuk warna kita akan gunakan saja warna bawaan. Tapi kalau kamu mau mengubahnya, kamu bisa klik change. Pilih warna dan gunakan yang kamu suka. Ini adalah hal paling penting yang harus kamu lakukan pertama kali karena ini akan menentukan keseluruhan gaya dan tampilan websitemu. Untuk kebanyakan orang, aku sarankan tetap menggunakan warna bawaan karena ini dirancang secara profesional dan biasanya warna-warna ini akan terlihat cocok bersama-sama. Jadi kita keluar dari bagian ini. Sekarang, untuk website builder, aku akan tunjukkan betapa mudah menggunakannya. Di atas, kita punya header yang akan terlihat di setiap halaman di websitemu. Dan di bawah, kita punya footer yang juga akan muncul di setiap halaman. Misalnya, kita ingin mengubah header kita bisa klik di sini. Kita bisa dengan mudah mengganti logo. Dan hal bagus dari paket bisnis adalah kita bisa menggunakan AI untuk membuat logo unik untuk kita. Aku akan tunjukkan cara melakukannya dengan cepat. Misalnya, kita coba Charlie Cheng Portfolio. Kita pilih gaya, misalnya modern. Kita bisa mengubah pengaturan lainnya seperti satu warna, lalu klik create. Seperti yang kamu lihat, AI menghasilkan 4 logo berbeda untuk kita. Misalnya kita suka yang ini, kita klik download. Kamu juga bisa membuat logo ini sendiri. Kamu tinggal klik create yourself. Ketikkan nama brand, tambahkan slogan kalau mau, pilih font, dan klik download. Menurutku, logo ini lebih cocok untuk website kita. Kita kembali ke halaman website builder kita. Klik replace image, lalu unggah logo yang kita buat tadi. Klik open, lalu select. Dan sekarang, kamu lihat logonya sudah ada di situ. Tapi logonya kelihatan kecil. Jadi aku akan memperbesarnya sedikit. Aku rasa ini sudah cukup bagus. Aku akan tunjukkan nanti bagaimana cara mengubah menu utama. Tapi di halaman beranda ini, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kita punya berbagai bagian yang sudah disiapkan di halaman ini. Kalau aku klik bagian ini, aku bisa mengedit galeri. Kita bisa memilih jenis tata letak yang kita mau, jumlah item per baris, jarak antar foto, contohnya seperti ini. Kamu juga bisa memilih apa yang terjadi kalau seseorang mengklik foto itu. Kamu bisa menambahkan animasi kalau kamu mau. Kalau kita mau mengelola foto-foto di galeri, kita klik manage gallery. Kita bisa menambahkan foto-foto baru kalau mau. Jadi mari kita lakukan ini. Tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini ke galeri. Kita juga bisa mengubah urutannya dengan drag and drop. Aku melakukannya dengan cepat, tapi kamu mungkin lebih ingin memilih foto-foto dengan rasio aspek yang sama supaya terlihat lebih rapi. Tapi misalnya, aku ingin menambahkan bagian baru ke website kita. Pertama, aku akan menghapus beberapa bagian ini supaya terlihat lebih bersih. Apa yang kita lakukan adalah scroll ke bawah. Misalnya, kita ingin menambahkan bagian di bawah ini. Kita klik add section. Kita
bisa menggunakan AI untuk membuat bagian baru, membuat bagian kosong, atau memilih dari berbagai bagian yang sudah disediakan Hostinger. Misalnya, kita ingin menambahkan bagian about di halaman utama. Kita bisa pilih sesuatu seperti ini. Kalau kamu mau mengubah teksnya, ini sangat mudah. Kamu tinggal klik 2 kali, lalu ganti teksnya. Jadi, aku akan mengganti teks menjadi About Charlie. Kita bisa memilih warna, kita bisa memilih gaya, kita bisa memilih font, dan kita bisa memilih ukuran di sini. Aku akan biarkan tetap seperti ini, tapi kamu mungkin ingin mengubah semua teks di websitemu. Kita juga bisa mengubah ukuran tombol ini dengan drag. Aku sarankan kamu menggunakan grid layout supaya semuanya tetap rapi. Tapi seperti yang kamu lihat, kita bisa memindahkan tombol ini kemana saja. Aku akan menempatkannya kembali ke sini, karena menurutku ini tempat yang bagus. Sebenarnya, mari kita geser sedikit ke bawah. Kita juga bisa mengubah warna tombol, teks, atau kemana tombol ini mengarah. Kita bisa mengatur apakah tombol ini membuka tab baru atau tidak. Kita juga bisa mengubah gaya tombol atau animasinya, tapi aku akan biarkan seperti ini. Dan tentu saja, kita juga bisa mengganti gambar-gambar ini. Hal yang keren adalah kita bisa menggunakan AI untuk membuat gambar kalau kita mau. Jadi, mari aku tunjukkan caranya. Misalnya aku ingin gambar kamera di atas meja dengan pencahayaan alami. Kita klik Create Image, dan sekarang misalnya aku ingin menggunakan gambar ini. Kita pilih gambar ini, dan itu akan otomatis dimasukkan ke dalam website kita. Mari kita coba gambar lain. Oke, kita gunakan yang ini untuk sekarang. Seperti yang kamu lihat, ini sangat sederhana. Aku sarankan kamu menjelajahi semua bagian yang tersedia dan melihat apa saja yang sudah disiapkan. Misalnya, ada bagian FAQ, Frequently Asked Questions. Ini bagus untuk ditambahkan, mungkin di halaman About Us. Kita juga bisa menambahkan ikon sosial, kita bisa menambahkan video perusahaan untuk di halaman beranda jika kamu mau, atau memilih tipe lain yang bisa kita pilih untuk galeri. Kalau kamu ingin memiliki resume di website, kamu bisa menambahkan bagian resume. Kamu bisa menambahkan proyek, testimoni, peta, kategori produk, dan banyak lagi. Kita bahkan bisa menambahkan blog atau toko online, tapi aku akan menunjukkan caranya nanti. Kapan saja kamu ingin menambahkan elemen ke bagian manapun, kamu tinggal klik icon plus di sini yang bertuliskan Add Elements. Klik ini dan kamu bisa menambahkan tombol Add to Back, feed Instagram, formulir kontak, atau bahkan chatbot. Misalnya aku ingin menambahkan tombol, aku bisa drag tombol itu ke sini. Kita bisa klik Edit Button, ubah gayanya. Misalnya, kita buat tombolnya putih, teksnya hitam, dan tulisannya Portfolio. Sekarang kita bisa pindahkan kemana saja yang kita inginkan. Misalnya, aku ingin menempatkannya di tengah di sini. Sekarang kita punya tombol di website kita. Sebelum kita pindah ke bagian berikutnya, mari aku tunjukkan bagaimana melihat website ini dalam mode mobile. Kalau kamu klik icon ponsel kecil di atas, itu akan menunjukkan bagaimana tampilan website kita di ponsel. Kalau kamu tidak terlalu banyak mengubah halaman beranda, seharusnya tampilannya sudah cukup. Kita bahkan bisa menggunakan AI untuk memperbaiki tata letak secara otomatis. Mari kita klik itu. Kalau kamu ingin memindahkan misalnya bagian ini ke bawah, bagian lain, kita bisa drag and drop atau klik tombol panah untuk memindahkannya. Jelas, aku pikir bagian ini terus berada di atas. Jadi aku akan memindahkannya kembali. Ya, secara keseluruhan, menurutku ini sudah cukup bagus. Mari kita kembali ke mode desktop. Sekarang, aku akan tunjukkan bagaimana menambahkan halaman ke websitemu. Apa yang kita lakukan adalah pergi ke kiri atas dan klik Page and Navigation. Saat ini kita punya halaman Women, Men, Products, dan About. Kita bisa mengubah urutan halaman-halaman ini dengan drag. Misalnya, kita ingin halaman About di atas. Atau kita pindahkan kembali ke bawah di sini karena menurutku lebih baik begitu. Beberapa halaman ini disembunyikan dari navigasi, jadi aku tidak merekomendasikan hanya memiliki halaman beranda di navigasi karena kelihatannya sedikit aneh. Kalau aku ingin menambahkan halaman baru, kita klik Add Page di bawah. Kita bisa membuat halaman baru menggunakan AI atau membuat halaman kosong. Misalnya, katakanlah kita ingin membuat sebuah blog. Kemudian kita klik pada blog di sini. Mari kita pilih ini. Kita bisa pilih nama di navigasi. Jadi blog sepertinya sudah bagus. Lalu kita tulis saja blog pada URL. Kita bisa sembunyikan link jika kita mau, tapi aku mau ini tetap terlihat dan klik save. Kita bisa ubah ini dengan sesuatu yang acak. Di sini nantinya akan menjadi post kita, dan aku akan tunjukkan caranya nanti. Tapi ya, itu kira-kira cara untuk membuat halaman baru. Sangat mudah. Kita juga bisa membuat halaman lain kalau mau. Misalnya, kita bisa buat halaman services. Pilih ini. Kita geser ke sini. Sebenarnya ini adalah remove product dengan mengklik ini dan pilih delete. Cara lain untuk menghapus ini adalah dengan menyembunyikannya dari navigasi. Kalau misalnya kamu masih mau itu ada di masa depan, tapi aku akan klik delete untuk sekarang. Dan ya, itu adalah menu header baru kita yang sudah diperbaharui. Kapan saja kalau aku mau mengedit halaman-halaman ini, aku bisa datang ke sini dan klik ini. Lalu kita bisa ubah teksnya, ubah semua informasi ini, ubah form ini, dan pergi ke services. Datang ke sini, ubah gambar-gambarnya, ubah teksnya,
tambahkan bagian-bagian lain juga, dan ya, itu semua sangat mudah dan sangat simpel dilakukan. Hal lain yang bisa kamu lakukan adalah, kalau kamu ingin mengubah tinggi section ini adalah sesuatu yang bisa kamu atur. Jadi, aku bisa tarik ini ke bawah, dan menambahkan bagian baru. Sekarang untuk footer, kita akan turun ke bawah di sini. Kita bisa dengan mudah mengubah informasi ini. Tentu saja, dengan email kita sendiri. Untuk icon sosial ini, yang bisa kamu lakukan adalah mengedit icon sosial dan mengubah link yang dituju oleh icon-icon tersebut. Sekarang, mari kita bahas tentang membuat blog kamu. Jadi, kita datang ke sini ke page di navigasi. Klik blog, dan seperti yang sudah aku sebutkan, kita sudah memastikan bahwa halaman blog kecil ini sudah terlihat bagus. Disinilah semua postingan blog kita akan muncul. Ini akan ada panah untuk melihat postingan lainnya. Tentu saja, kita bisa menambahkan bagian baru kalau mau. Tapi kalau kita benar-benar ingin mengelola postingan blog kita, yang kita lakukan adalah pergi ke sebelah kiri dan klik tombol ini. Di sini, kita akan melihat semua postingan yang telah dibuat. Seperti yang kamu lihat, saat ini kita punya 6 postingan. Kita juga memiliki bagian draft, bagian terjadwal, dan bagian yang sudah diterbitkan. Misalnya, aku ingin menambahkan postingan baru. Kita klik Add New Post di bawah. Dengan AI, kita bisa menggunakan AI Writer mereka untuk menulis postingan blog untuk kita. Ini bisa menghemat banyak waktu. AI ini didasarkan pada API GPT. Jadi kita bisa memilih beberapa hal. Pertama adalah nada tulisan. Kita bisa pilih formal, netral, atau santai. Misalnya kita pilih formal untuk sekarang. Kita juga bisa memilih panjang konten. Jadi kita pilih 300-500 kata untuk demo ini. Dan untuk deskripsi postingan, ini sangat penting. Kamu harus menuliskan sesuatu yang cukup deskriptif. Aku sudah menulis sesuatu di sini. Sekarang kita klik Create Content dan bam! AI sudah menghasilkan judul untuk kita, gambar, serta artikel singkat. Karena aku memilih 300-500 kata, jadi artikel ini cukup pendek. Aku bisa memilih yang lebih panjang kalau mau. Dalam kasus ini, aku mungkin akan mengganti gambarnya. Kita bisa menggunakan AI untuk membuat gambar atau memilih gambar lain. Kita juga bisa mengedit teks sesuai kebutuhan. Seperti yang kamu lihat, kita baru saja membuat sebuah postingan blog hanya dalam 30 detik. Mari kita kembali ke bagian blog. Sekarang kamu bisa melihat, artikel ini sudah masuk ke daftar blog kita. Kalau kamu ingin mengedit postingan sebelumnya, kita tinggal klik postingan itu. Kita bisa menambahkan lebih banyak konten jika kita ingin menambah sesuatu. Kamu bisa klik di sini. Kita bisa mendapatkan URL postingan, menggandakan artikel blog jika kita mau, dan juga masuk ke post setting. Bagian ini penting. Aku akan menambahkan deskripsi untuk SEO. Kita juga bisa mengubah URL postingan. Misalnya, kita ubah menjadi 5-essential-photography-tips. Kita bisa pilih penulisnya. Misalnya aku sendiri. Dan kita bisa mengubah tanggal postingan. Kita juga bisa mengubah gambar unggulan di sini dan memilih kategori untuk postingan blog kita. Kita bisa membuat kategori baru, misalnya tips. Lalu klik save. Untuk membuat tampilan lebih rapi, mari kita edit header blog. Kita kecilkan ukuran teksnya untuk tata letak. Untuk layout, mari kita buat paddingnya lebih sedikit. Untuk latar belakang, biarkan seperti apa adanya. Mari kita lihat bagaimana postingan blog kita terlihat di ponsel. Lalu pastikan semuanya terlihat bagus di mode mobile. Oke, seperti yang kamu lihat, ada cukup banyak ruang kosong di sini. Kita bisa menggesernya sedikit ke atas. Ya, menurutku ini terlihat lebih baik. Sekarang aku akan cepat mengganti gambar ini untuk menunjukkan bagaimana caranya. Kita klik Change Image. Hostinger punya banyak koleksi gambar stok gratis yang bisa kita gunakan. Kita pergi ke bagian itu. Pilih gambar ini, klik Add to Page. Ini adalah dasar-dasar bagaimana kamu membangun website menggunakan website builder. Sekarang aku akan menunjukkan semua alat AI yang datang bersama builder ini. Pertama, kita sudah menggunakan AI Image Generator dan AI Logo Maker. Kita juga menggunakan AI Blog Generator untuk membuat postingan blog. Untuk teks bagian tertentu, kamu bisa menggunakan AI Writer untuk membuat deskripsi teks. Misalnya, kita minta AI membuat deskripsi 50 kata tentang mengapa aku mencintai fotografi. Klik Create Text, dan kita bisa copy-paste hasilnya kemana saja. Misalnya, kita pergi ke halaman About, ganti teksnya dengan hasil AI tadi, dan bam, kamu punya teks baru di sana. Alat AI lainnya adalah AI Section Generator. Aku tidak akan benar-benar membuat bagian baru di sini, tapi kamu tinggal deskripsikan bagian seperti apa yang kamu mau, dan AI akan membuatnya untukmu. Ada juga AI Heatmap. Kalau kita klik ini, AI akan membuat peta perhatian untuk website kita. Bagian dengan warna dingin akan mendapatkan perhatian lebih sedikit, dan bagian dengan warna lebih terang akan mendapatkan perhatian lebih banyak. Ini menunjukkan kemana mata pengunjung akan tertuju saat mereka scroll-scroll di website. Dan jika kamu punya semacam call to action atau tombol yang ingin orang-orang benar-benar lihat dan klik, pastikan tombol itu benar-benar disorot. Kalau situsmu terlalu berantakan, ini akan membuat mata pengunjung berpindah ke sana kemari dan tidak fokus ke elemen-elemen penting. Mari kita klik keluar dari peta ini. Seperti yang kamu lihat, karena kita menambahkan lebih banyak teks di sini, ini sekarang sedikit tumpang tindih. Jadi kita akan geser bagian ini ke bawah. Pastikan semua terlihat
terlihat bagus di mode mobile. Di mode mobile, kita bisa geser bagian ini ke atas sedikit dan bagian lainnya juga. Ada juga AI SEO Assistant. Kalau kita klik ini, AI akan membantu websitemu untuk SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization. Ini sangat penting untuk website karena memungkinkan mesin pencari seperti Google menemukan websitemu dan menampilkannya kepada orang-orang yang mencari istilah tertentu. Misalnya, jika seseorang mencari Charlie Cheng Portfolio, SEO yang baik akan memungkinkan websiteku muncul di hasil pencarian teratas. Sistem SEO ini bisa menghasilkan judul yang dioptimalkan untuk SEO, deskripsi meta, dan kata kunci. Misalnya, aku ingin melakukan ini untuk halaman About Me. Aku klik Generate New SEO Info. AI akan meminta informasi dari kita. Kita klik Next Step. Kita tambahkan deskripsi halaman, klik Next Step. Lalu pilih 3 kata kunci untuk halaman kita. Kita bisa edit kata kunci yang sudah dibuat. Lalu klik Finish. Hasilnya sangat keren dan menghemat banyak waktu. Aku sarankan untuk melakukan ini di setiap halaman websitemu menggunakan alat AI ini. Lalu sesuaikan hasilnya jika diperlukan. Kamu juga bisa menyembunyikan halaman tertentu dari hasil pencarian jika kamu mau. Atau menambah kata kunci fokus secara manual. Aku merekomendasikan kamu menggunakan generator AI. Lalu melakukan tweak kecil jika perlu. Jadi ya, sekali lagi, periksa semua halaman yang berbeda di situsmu. Buat informasi SEO-nya dan itu akan membuat situs webmu jadi lebih mudah ditemukan. Menjadi mudah ditemukan itu memang bagian yang sulit untuk situs web baru. Dan kamu harus melakukan segala yang kamu bisa untuk memastikan situs webmu bisa ditemukan. Dengan begitu, websitemu akan lebih mudah ditemukan oleh pengunjung. Sekarang, aku sudah menjelaskan bagaimana membangun halaman, mengubah gaya website, serta menggunakan semua alat AI. Sekarang aku akan menunjukkan bagaimana mengelola pengaturan website. Klik pada 3 titik di sini, dan kamu akan melihat berbagai opsi lainnya. Pertama, kita bisa membuat toko online atau menambahkan fitur janji temu jika kamu ingin orang memesan layananmu. Di sini ada bagian General Settings, Integrations, Form Submissions, Analytics, hingga opsi untuk mengekspor file websitemu. Mari kita mulai dengan toko online. Klik di sini dan kemudian klik Add Store. Dan sekarang kita bisa mulai menjual produk. Setelah menambahkan toko, kamu akan melihat icon toko di menu sebelah kiri. Klik itu dan kamu akan melihat daftar semua produk yang dijual. Untuk mengelola produk, klik Manage Products. Kita akan masuk ke halaman pengelolaan toko. Pertama, beri nama toko onlinemu. Klik Continue. Pilih negara, mata uang, lalu klik Continue. Dan sekarang kamu dapat mengatur seluruh toko kamu melalui Hostinger. Sekarang kamu bisa menambahkan produk, mengatur metode pembayaran, memperbaharui informasi perusahaan, dan meninjau opsi pengiriman. Ikuti semua langkah di checklist ini, dan toko onlinemu akan siap digunakan. Berikut ini kamu bisa melihat produk-produk yang kamu miliki. Kamu bisa masuk ke dalam masing-masing produk dan mengeditnya. Kamu bisa menambahkan gambar, mengubah judul, mengganti deskripsi, menulis menggunakan AI Writer, menetapkan harga, melacak jumlah stok jika kamu mau, dan juga menambahkan berbagai varian dan opsi untuk produk tersebut. Aku juga menyarankan kamu untuk menambahkan produk-produk ke dalam kategori yang berbeda. Itu akan membuat audiensmu lebih mudah menemukan koleksi dan jenis produk tertentu. Ini sebenarnya adalah platform e-commerce yang sangat powerful. Kalau misalnya kamu membuat toko yang khusus dan itu adalah seluruh bisnismu, mungkin aku akan pilih sesuatu seperti Shopify. Tapi ini tetap merupakan platform e-commerce yang hebat. Dan kamu tetap bisa membuat toko yang keren dengan menggunakannya. Kita akan klik Save di sini. Mari kita pergi ke kategori. Kita bisa menambahkan kategori. Jadi kita beri nama Best Sellers. Kita bisa menambahkan berbagai produk ke kategori ini. Jadi mari pilih beberapa produk di sini. Lalu kita klik Save. Di sini, kamu akan melihat semua pesanan yang masuk. Kamu juga bisa melihat janji temu yang terjadwal. Jadi ini adalah fitur yang bisa kamu aktifkan dengan mengklik tombol ini. Kamu akan mengatur ketersediaan waktu dan punya kalender yang bisa dipilih orang untuk menentukan jadwal. Kita juga bisa membuat diskon untuk toko kita. Jadi misalnya, kita ingin memberikan penawaran sambutan. Kita beri nama Welcome 10 untuk keperluan internal. Kita akan menetapkan diskon 10%, diterapkan ke semua produk. Atau kamu bisa menentukannya hanya untuk kategori tertentu. Kamu bisa membatasi jumlah penggunaan diskon. Kamu bisa pilih itu jika mau. Kamu juga bisa menetapkan jumlah pembelian minimum. Kita bisa mengatur tanggal aktif dan lalu klik Save. Sekarang, jika seseorang mengunjungi situs kita dan memasukkan Welcome 10 saat checkout, mereka akan mendapatkan potongan harga 10%. Jika kamu benar-benar menjual barang di toko kamu, aku sarankan untuk pergi ke pengaturan toko dan mengisi semua informasi ini. Aku nggak akan bahas itu di video ini karena fokus kita lebih ke membangun website. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang perlu kamu lakukan kalau kamu sedang membangun toko online. Kembali ke pembuat website utama kita. Kita akan ke bagian pengaturan. Dan mari klik General Setting. Apa yang aku sarankan untuk kamu lakukan adalah mengganti favicon kamu. Kita klik Update di sini. Klik Add Image. Kita sebenarnya sudah membuat favicon ketika kita membuat logo.
itu. Jadi itu adalah gambar kotak kecil ini. Kita klik select dan ini adalah yang akan muncul di tab browser. Jadi membuat website kamu terlihat jauh lebih profesional. Seperti yang kamu lihat, ini adalah favicon untuk halaman ini dan ini adalah favicon untuk halaman itu. Aku juga sarankan untuk mengubah gambar pratinjau tautan. Jadi misalnya jika kamu membagikan tautan website di platform manapun, misalnya Instagram, kalau kamu kirim pesan ke seseorang, itu akan menampilkan pratinjau tautan ini. Kita klik add image, pilih gambar ini dan simpan perubahan. Kalau kamu ingin menampilkan banner cookie, kamu bisa klik ini. Dan untuk text disclaimer, aku sarankan menggunakan text default saja. Tentu saja, kamu nggak perlu menampilkan banner cookie ini. Dan yang ini juga bisa kita biarkan tanpa itu. Kembali ke sini, biar aku tunjukkan integrasi. Jadi kita klik ini. Kita sebenarnya bisa menghubungkan website ke berbagai aplikasi. Aku nggak akan bahas ini terlalu detail di video ini, tapi kamu bisa menghubungkannya ke Google Analytics yang sangat membantumu. Kamu bisa menambahkan Facebook Pixel ke website kamu. Dan bahkan kamu bisa menghasilkan uang dengan Google AdSense dengan menjalankan iklan di website kamu. Kembali ke sini, biar aku tunjukkan formulir pengajuan. Jika kamu punya formulir kontak di website kamu, pengajuan-pengajuan tersebut akan muncul di sini. Jadi ini sangat membantumu untuk menyimpan semuanya di satu tempat. Mari kita pergi ke Analytics di sini. Karena ini adalah website baru, tidak akan ada data yang tersedia di awal. Tapi saat kamu membangun website dan sudah dipublikasikan serta mulai ada pengunjung, kamu akan melihat berbagai analitik di sini. Seperti dari mana pengunjung berasal. Jadi aku sarankan untuk memeriksa ini setelah website kamu dipublikasikan dan sudah ada pengunjung selama beberapa hari. Sekali lagi, kalau kamu ingin mengatur SEO lebih lanjut, kita bisa datang ke sini. Ini sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kalau kamu ingin mengekspor file website, kita bisa klik tombol ini. Kita harus mempublikasikan website dulu sebelum bisa mengunduh file website kita. Itu masuk akal. Juga, fitur multibahasa ini cukup keren. Kita bisa mulai dengan memilih bahasa yang ingin kita terjemahkan untuk website kita. Jadi misalnya kita ingin terjemahkan ke bahasa Prancis. Sekarang kamu bisa melihat ada pemilih bahasa di sini. Kita juga bisa menyembunyikan pemilih bahasa ini jika mau. Kita bisa memilih beberapa bahasa. Jadi misalnya kita juga ingin ada bahasa Spanyol. Sekarang kita bisa memilih antara dua bahasa yang berbeda. Ini fitur keren lainnya yang ada di Hostinger Website Builder. Oke, jadi itu secara umum adalah gambaran besar tentang Hostinger Website Builder. Tentu saja, pastikan website kamu terlihat bagus di mobile dan desktop. Aku akan ganti ini kembali ke bahasa Inggris sejenak. Jadi menjadi default lagi. Setelah kamu siap untuk go live, yang perlu kita lakukan adalah klik go live. Kalau kamu sudah memilih domain seperti yang kita lakukan di awal video, kamu nggak perlu melakukannya lagi. Karena aku membuat website baru, aku perlu memilih domain yang berbeda. Jadi yang akan aku lakukan adalah connect domain dan menjalani proses itu lagi. Tapi ya, intinya dengan mengklik tombol itu, kita bisa melihat website kita. Jadi seperti ini tampilannya. Menurutku sangat bagus. Seperti yang kamu lihat, ada banyak template lain yang bisa dipilih. Jadi apapun jenis website yang kamu bangun, kamu pasti bisa membuatnya dengan Hostinger Website Builder. Itu sebabnya ini jadi salah satu alat favorit aku. Aku rasa semua pemula dalam membangun website pasti akan suka menggunakan platform ini. Selain sangat terjangkau, platform ini juga super mudah digunakan. Jadi itu dia, begitulah cara membangun website profesional dengan Hostinger Website Builder. Aku harap kalian bisa mengikuti tutorial langkah demi langkah karena kalau kamu sudah melakukannya, sekarang kamu punya website yang dibangun secara profesional yang menurutku sangat penting dimiliki oleh siapapun. Sekali lagi, link untuk Hostinger ada di bawah. Pastikan pakai kode Charlie Cheng untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Dan ya, aku benar-benar harap tutorial ini bermanfaat. Jangan ragu untuk membagikan video ini ke teman-teman yang sedang mencari cara membuat website mereka sendiri. Aku juga mendorong kamu untuk sering merujuk kembali ke video ini saat kamu sedang membangun website. Kode-kode akan ada di bawah di deskripsi. Dan ya, sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Aku tahu ini tutorial panjang, tapi semoga kamu mendapatkan banyak nilai dari sini. Kalau kamu suka, pastikan beri like dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini di channel. Aku banyak bikin video tentang kewirausahaan, investasi, dan keuangan pribadi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!